Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi kepada kalian tentang konsep dasar Al-Quran dan Hadis. Sebelum lanjut mengenai pembahasan materi ini, kita harus terlebih dahulu tahu tentang peta konsep dari konsep dasar Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, Al-Quran. Pada Al-Quran ini kita membahas tentang pengertian Al-Quran dan juga nama-nama lain dari Al-Quran. Saya singgung sedikit mengenai nama-nama Al-Quran, bahwa nama-nama Al-Quran itu tidak hanya Al-Quran saja, melainkan ada 5 dari nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Kitab. Yang ketiga, Al-Furqan. Yang ketiga, Ad-Dzikr. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu At-Tanzil. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Dari keempat istilah ini kita akan membahas tentang pengertiannya, yakni pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian kita membahas juga tentang persamaan dari 4 istilah ini, hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang perbedaan dari hadis, sunnah, khobar, maupun atsar. Oke, langsung saja kita membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu secara etimologi. Apa saja pengertian Al-Quran secara etimologi? Dilihat dari tabel ini, saya memberi pengertian Al-Quran secara etimologi menurut 3 pendapat ulama. Yang pertama, menurut Al-Lihyani dan segolongan ulama lain. Menurut Al-Lihyani ini, Al-Quran itu berasal dari kata kerja, yakni kata qoro'a, yang artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata atau tasrif, qoro'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan ini artinya bacaan, yang bermakna isim maf'ul, yakni makru'un, yang artinya yang dibaca. Jadi Al-Quran itu kan diartikan dibaca, maka dinamailah dengan Al-Quran. Kemudian pengertian Al-Quran secara etimologi menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lain, yang mana Al-Quran menurut Al-Asy'ari ini berasal dari lafadz korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengingat bahwa ayat-ayat, surat-surat, dan huruf-hurufnya itu beriringan dan satu digabungkan kepada yang lain. Kemudian pengertian Al-Quran menurut Al-Faroq, yang mana pengertian Al-Quran ini berasal dari lafadz qoro'inun, yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinah, yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran ini satu sama lain saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pengertian Al-Quran secara terminologi atau menurut istilah. Di sini pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah terdapat 3 pendapat para ulama. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Khudairibik, yang mana beliau mengartikan Al-Quran ini yakni Al-Qur'anu huwal lafzul arabi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadakkuril mangkul mutawatiran
wa huwa ma daffatainil mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Yang artinya Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini untuk dipahami isinya dan selalu untuk diingat. Dan Al-Quran ini disampaikan dengan cara mutawatir dan ditulis dalam mushaf dan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu menurut Syekh Muhammad Khudari Bek. Dan selanjutnya pengertian Al-Quran menurut Subhi Saleh, yaitu Al-Qur'anu wal kitabul mu'jizul munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqul alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawati. Yang artinya Al-Quran itu adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir, dan bagi yang membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Nah, itu menurut Subhi Saleh dalam mendefinisikan Al-Quran secara terminologi atau istilah. Kemudian yang terakhir, pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abdu, yakni Al-Kitabu wal Qur'anil maktub fil masahifil mahfud fi suduri man anni bihifdhihi minal muslim. Yang artinya kitab atau Al-Quran itu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan cara yakni menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, itu adalah 3 pendapat para ulama dalam mendefinisikan Al-Quran secara terminologi atau istilah. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai nama-nama lain Al-Quran. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa nama-nama lain dari Al-Quran itu ada 5, yakni yang pertama Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran ini artinya bacaan. Ada ayat yang di dalamnya ini terdapat istilah Al-Quran, yakni di dalam surat Al-A'raf ayat 204, yakni wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian nama lain dari Al-Quran yang kedua yakni Alkitab, yang artinya ditulis. Lah, ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yakni bunyinya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, melainkan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang ketiga yakni Al-Furqan, pembeda. Maksudnya membedakan antara yang hak maupun yang batil. Al-Furqan ini merupakan salah satu nama dari Al-Quran, sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang bunyinya Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, agar dia
menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yakni jin dan manusia. Kemudian nama lain dari Al-Quran yang keempat, yakni Az-Zikr, yang artinya peringatan. Lah, ayat yang menyebutkan Az-Zikr sebagai nama lain dari Al-Quran terdapat di Quran surat Al-Hijr ayat 9, yang mana bunyinya Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Kemudian yang terakhir yakni At-Tanzil, yang artinya diturunkan. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. At-Tanzil sebagai nama lain Al-Quran termaktub dalam ayat Al-Quran dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192, yang mana bunyinya yaitu wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Lah, itu dia nama-nama lain dari Al-Quran. Tadi kita sudah membahas mengenai Al-Quran. Kita lanjut membahas tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama, kita terlebih dahulu membahas pengertian dari keempat istilah tersebut, yakni hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama yakni dari hadis. Pengertian hadis ini ada yang menurut etimologi atau bahasa, dan juga ada yang menurut terminologi atau istilah. Hadis menurut etimologi ini mempunyai beberapa pengertian, yakni yang pertama bisa bermakna jadidun, yang artinya baru. Kemudian bisa bermakna qoribun, yang artinya dekat, dan yang terakhir bisa bermakna khabarun, yang artinya warta atau berita. Jadi ada tiga pengertian hadis menurut etimologi atau bahasa. Kemudian pengertian hadis menurut terminologi atau istilah, yakni aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yang artinya segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik itu berupa ucapan, perbuatan, serta keadaan atau perilaku beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga pengertian hadis menurut muhaddisin, yang mana hadis ini adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu hadis marfu', hadis mauquf maupun hadis maqtu'. Dan apa yang dimaksud dengan hadis marfu' itu yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Dan hadis mauquf yakni hadis yang disandarkan kepada sahabat. Dan hadis maqtu' yakni hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Dan lanjut pengertian hadis menurut usuliyin. Jadi tidak hanya hadis menurut muhaddisin, tapi juga ada pengertian hadis menurut usuliyin, yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quranul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Dan kemudian ada pengertian hadis menurut fuqaha, yakni segala sesuatu yang ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak ada kaitannya dengan masalah fardu atau wajib. Nah, itu adalah pengertian hadis menurut terminologi dan menurut para
ahli hadis, menurut usuliyin dan menurut fuqaha. Dan selanjutnya yakni pengertian dari sunnah. Sama seperti hadis, sunnah ada yang menurut pengertian sunnah, ada yang menurut etimologi dan juga menurut terminologi. Pengertian sunnah menurut etimologi atau bahasa ini berasal dari kata sanna yasunnu sunnatan, yang artinya cara jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan atau ketetapan. Nah, apakah hal itu baik atau tidak dan terpuji atau tercela. Kemudian pengertian sunnah menurut terminologi yakni kullu ma asara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw siratin sawaun akana dzalika qabla al-bi'tsati am ba'daha. Nah, pengertian sunnah menurut ahli hadis ini yakni segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya. Baik Nabi Muhammad itu sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Kemudian pengertian sunnah menurut ahli usul fikih yakni kullu ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ghairal qur'an min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yaslahu ay yakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Jadi pengertian sunnah menurut ahli usul fikih ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, takrirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara. Tahu hukum agama. Nah, dari pengertian sunnah yang menurut ahli hadis ini yang di atas, itu dapat diketahui bahwa sunnah itu lebih luas dari hadis. Mengapa? Karena sunnah ini meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad, baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan Nabi Muhammad ini dipandang sebagai uswah hasanah atau contoh atau teladan yang paling sempurna. Kemudian kita lanjut pengertian dari khobar. Nah, pengertian khobar ini ada juga menurut etimologi dan juga terminologi. Kalau menurut etimologi yakni warta atau berita seseorang, warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Kemudian menurut terminologi atau istilah khabar yakni ma udhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi, yakni segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari nabi atau dari yang selain nabi. Nah, dari pengertian ini, khabar itu lebih umum daripada hadis, karena khabar ini termasuk segala sesuatu yang berasal dari selain dari nabi, seperti perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan beliau. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa khabar itu khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari selain Nabi Muhammad SAW. Dan sedangkan hadis itu khusus untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian
yang terakhir yakni atsar. Pengertian atsar juga ada menurut etimologi. Nah, pengertian atsar menurut etimologi atau menurut bahasa yakni bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, atsar yakni dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa atsar ini mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Dan perlu diketahui ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa atsar ini itu lebih umum daripada khobar, yakni atsar itu berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi maupun dari yang selain Nabi, sedangkan khobar itu khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi saja. Dan pengertian atsar menurut fuqaha, atsar ini adalah perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Contohnya yakni seperti perkataan seorang tabi'in yakni Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud, yakni as-sunnatu ayyukabiral imamu yaumal adha hina yajlisu 'alal mimbar qabla al-khutbah tis'ata kabiratin. Pengertiannya yakni menurut sunnah hendaklah imam itu bertakbir pada hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Nah, itu tadi mengenai pengertian dari hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Kemudian kita lanjut ke persamaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Nah, menurut sebagian ulama, hadis, sunnah, khabar, dan atsar ini memiliki pengertian yang sama. Alasannya apa? Nah, ini ma udhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Yang artinya bahwa segala sesuatu itu disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan beliau. Kemudian yang terakhir yakni perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Menurut sebagian ulama, sunnah itu lebih luas dari hadis karena sunnah ini adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian khabar selain berasal dari Nabi Muhammad, khabar ini berasal dari sahabat dan tabi'in. Oleh karena itu, khabar itu lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian atsar ini lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi, meskipun kadang-kadang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi materi mengenai konsep dasar Al-Quran dan hadis. Sekiranya materi apa yang dapat saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.